ajari pasanganmu, wahai istri yang solehah, ajari suamimu agar semakin hari semakin berbakti kepada orang tuanya. Wahai suami yang soleh, ajari istrimu semakin hari agar semakin baik dan berbakti kepada orang tuanya. Sebab ada pernikahan ternyata saling mengganggu. Allah. Itulah ahli neraka yang masuk rumah tangga kita. Suami mau berbuat baik kepada ibundanya dilarang sama istri. Innalillah. Ajari wahai suami. Bahkan mungkin sederhananya seperti ini. Mungkin berkata kepada istri, wahai istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin. Kecuali kepada ayah ibundamu bebas kau. Bahkan kalau lihat ayah ibundamu memerlukan sesuatu jangan ragu. Bilang ke aku, ke abang. Kalau ini abang. Seorang istri pun demikian, abah atau suamiku tercinta, ibumu. Aku pengen punya suami ahli surga dengan berbakti pada orang tua. Tolong ayah ibumu abang. Kalau ada apa-apa, kalau saya bisa membantu maka kasih tahu ke aku, nanti aku akan bantu. Saling tolong menolong dong. Tapi dasar istri menghantar ke neraka jahanam, tidak tahu milihnya di mana itu. Barangkali ketemu di pinggir jalan langsung comot. Istri melarang suaminya berbakti pada orang tuanya. Ada juga sebaliknya seorang suami, Masya Allah. Kalau ngelihat istrinya baik-baik sama bapak ibunya, langsung yang ada adalah marah. Tidak tahu itu suami ketemu di mana dia. Itu bersama gerombolan jin dan iblis dicomot dia. Suami kok ngajari istrinya masuk neraka. Awas, hei para suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Kadang diuji dengan kebaikan, tapi dia tidak sadar kalau dia menghantarkan ke neraka. Ada mungkin laki-laki ahli ibadah. Tapi subhanallah. Wah, kalau bicara sholat. Puasa, hebat. Suami yang Masya Allah. Anggap saja dakwah, hebat. Tapi tidak pernah mengajari istri yang baik dengan bapak ibunya. Bahkan sama mertuanya itu nggak akur. Kok musuhan sama mertua ini gimana ini? Rumus kebahagiaan nggak ketemu, rumus cinta nggak ketemu. Bagaimana dia bisa memadu cinta dengan istrinya sementara dia jahat sama mertua? Bukankah mertuanya adalah bapak daripada istrinya? Ya orang gila. Dan ini ada seorang suami, katanya ahli ibadah, katanya baik, Masya Allah. Tapi sama mertuanya tidak hormat. Sebetulnya tidak adanya penghormatan kepada mertuanya itu ya karena dia tidak pernah mengajari istrinya menghormat kepada bapak ibunya. Tidak sadar kadang-kadang. Oh, kalau tanya ibadah, jago ibadah. Hebat, ahli ibadah, Masya Allah. Kalau sholat barisan pertama, dengar adzan langsung lompat. Tapi tidak pernah mengajari istrinya untuk baik dengan bapak ibunya. Bahkan musuhan sama mertua. Atau sebaliknya seorang istri seperti itu. Dia sama orang lain bisa baik, dermawan sana sini. Tapi kalau melihat suaminya berbuat baik dengan bapak ibunya sudah mulai berubah wajahnya. Subhanallah, kok ada perempuan masuk rumahmu itu? Siapa dari mana itu? Kok comot. Tapi hidup harus tolong menolong, saling membantu. Mertuamu itu adalah orang tua dari pasanganmu. Mana kecintaanmu dengan pasanganmu? Kalau engkau mencintai pasanganmu, engkau pun harus mencintai atau mengabdi kepada mertuamu. Anggap saja mertuamu memang enggak benar, tapi bukan berarti harus kau musuhi. Tetap ajari pasanganmu untuk baik dengan mertuamu. Kadang-kadang pernikahan menjadikan jauh dari orang tua. Istri melarang suaminya berbuat baik kepada istri. Oh banyak. Banyak. Istri melarang. Suami melarang ada. Na'udzubillah. Ada yang datang kepada kami dan bertanya. Seorang laki-laki berkata, Buya bagaimana? Hukumnya kalau saya ngasih uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya. Dia bertanya hukum fikih. Cuman saya memberi jawaban hukum fikih dan hukum akhlak. Kalau hukum fikih sederhana. Selagi itu duit-duitmu ya boleh saja kau berikan kepada ibumu. Selagi uangmu, iya Bu ya, uang saya sendiri, usaha saya sendiri.
Selagi itu uangmu boleh kau berikan kepada orang di pinggir jalan, apalagi diberikan kepada bapak ibumu. Boleh, ini hukum fikihnya. Tapi hukum akhlak bertanya begini, memangnya kenapa kalau kamu ngasih uang kepada ibumu, kok nggak ketahuan oleh istrimu? Memangnya kenapa? Dia menjawab dengan menarik nafas panjang. Buya, kalau istri saya tahu marahnya nggak kira-kira. Ya Allah, kaget dalam hati saya. Kamu punya istri bentuknya manusia, tapi dia lebih serem daripada iblis. Iblis kalau melarang halus memberikan was-was di hati. Kalau istri langsung cemberut kelihatan mukanya. Lebih serem daripada iblis itu perempuan. Kok suaminya dilarang berbuat baik kepada bapak ibunya? Kadang-kadang diuji dia soleh. Oh, kalau ibadah nomor 1, khusyuknya kayak tapi tidak mengerti bagaimana mengajari istrinya berbuat baik atau suaminya. Ada suami mau berbuat baik dilarang sama istrinya. Kalau sudah tahu saya memberi, pernah ketahuan Buya cemberutnya sebulan. Waduh, serem banget, cemberut sebulan. Bahkan selalu dikontrol, gaji saya ditanya kemana. Padahal tidak saya bawa kemana-mana. Hanya ke ibu saya, yang fakir, dia janda di rumah. Allah, ada istri kayak begitu. Salah pilih itu manusia. Ada juga seorang istri ngadu kepada kami. Buya, alhamdulillah saya sudah dapat gaji sendiri. Alhamdulillah. Suami saya baik, memberikan nafkah ke saya cukup. Kemudian saya dapat kerjaan, saya jadi PNS atau apa cerita itu. Saya boleh tanya Buya, tanya apa? Bagaimana hukumnya Buya kalau saya memberikan gaji saya, sebagian gaji saya kepada ibu saya yang janda, ibu saya yang janda yang di rumah itu dengan adik saya yang yatim. Saya menjawab dengan jawaban fikih. Ibu, itu kalau uang ibu atau uang suami? Uang saya, Buya. Kalau uang ibu boleh bagi ke siapa saja, apalagi ke ibunya ibu. Alhamdulillah saya tidak dosa, Buya. Oh enggak. Cuman saya mau tanya, Bu, apa Buya? Memangnya kenapa kalau suamimu tahu kamu memberi uang kepada ibumu? Buya pernah ketahuan sekali marah habis. Sampai ngancam macam-macam. Waduh, suamimu itu setengah iblis kali. Dalam hati saya ngomong begitu, kok ada suami ngelarang istrinya berbuat baik? Dan hal semacam ini kadang tidak disadari oleh orang yang tanya ahli ibadah. Lihat mukanya kayaknya ahli ibadah, tapi ternyata tidak bisa ngajari istrinya berbakti pada orang tuanya. Hati-hati, hei ahli ibadah yang modelnya muka-muka ahli ibadah. Jangan tertipu, setan akan menjerumuskan seolah-olah baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada manusia, sengsara. Juraij kisahnya, ibadah, dia lalai dengan orang tuanya. Dihukum oleh Allah. Mari kita semuanya perhatian, tengok diri sendiri.